Saya pergi di pasar kalau di Makassar itu mamanya cek. Lebih nasuka kalau Ustaz mi pergi pasar. Tidak nasuka dia karena kalau dia tidak ada yang kenal ini. Kalau saya Pak Kajati baru turun dari mobil ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku masih. Awal lagi ini. Masya Allah. Ada isi sayur, ada isi ikan. Dan mereka berlomba-lomba. Tabe Ustaz, tabe ki. Berapa? Jamaki Ustaz. Ndak enak aji bunga balu i. Jamaki Ustaz. Dalam hatiku memang itu kutunggu. Masya Allah. Itulah enaknya banyaknya teman. Maka dari toriolota pada ini. Pada elo. Si patuo. Si patokong. Mali. Si parape. Malilu. Si pakainga. Mega ibagi-bagi, cedek tak cedek tak. Itu filosofinya orang Bugis. Yang anak-anak kita sekarang mulai meninggalkannya. Kenapa orang Bugis setiap saya ke tempat ceramah pasti saya ketemu orang Bugis. Baru-baru saya pergi ceramah ke Tawau, Sabah. Ternyata saya diundang. Ada satu, saya lupa namanya itu. Satu kawasan. Bahasa Bugis orang di sana Pak. Padahal dia di Sabah, Malaysia. Kenapa orang Bugis bisa akses seperti itu? Itu tadi. Pada elo. Yang mulai luntur di antara kita. Hanya karena mau milih ketua KKSS. Pamulan itu sih salah-salah. Kenapa mesti dia? Nah saya juga bisa. Magatosine yero aga pangkakna. Mulai itu bertengkar. Padahal budaya si salah-salah itu lawan dari agama Islam. Agama kita mengajarkan wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah. Dan janganlah engkau bercerai-berai. Bahkan orang yang baik sholatnya, bagus puasanya, tahajudnya tiap malam, bere jamaah nak masigi 5 waktu dia jamaah. Tapi naiwa mana si salah-salah padana rupa tahu. Tetangganya dia bermusuh. Depan rumahnya musuhan gara-gara apa? Parkir. Sebelah kanan rumahnya bertengkar gara-gara apa? Musik. Sebelah kirinya bertengkar gara-gara apa? Tamannya, janda bolong. Belakang rumahnya bertengkar gara-gara apa? Got. Newa mana tahu si salah. Maka dia Nabi tak bangkrut komatu. Kamu bangkrut di akhirat. Nah ibu bapak yang saya muliakan. Kita berhalal bihalal. Degaga betuanna ye halal bihalal kota si salah-salah. Makna terpenting halal bihalal asik dia. Maka deto riolota namo dega gamuan rena. Yang penting ajak musi salah-salah. Biar tidak ada kamu makan. Yang penting jangan kamu bertengkar. Yang paling sial. Sudah tidak ada kamu makan. Bertengkar terus kerjamu. Siama-ama kok. Maka dari toriolota pada ini, pada elo, si patuo, si patokong, mali, si parape, malilu, si pakainga, mega ibagi-bagi, cedek tak cedek tak. Itu filosofinya orang Bugis. Yang anak-anak kita sekarang mulai meninggalkannya. Kenapa orang Bugis setiap saya ke tempat ceramah pasti saya ketemu orang Bugis. Baru-baru saya pergi ceramah ke Tawau, Sabah. Ternyata saya diundang. Ada satu, saya lupa namanya itu. Satu kawasan. Bahasa Bugis orang di sana Pak. Padahal dia di Sabah, Malaysia. Kenapa orang Bugis bisa akses seperti itu? Itu tadi pada elo yang mulai luntur di antara kita.
hanya karena mau milih ketua KKSS, Pamulan itu sih salah-salah. Kenapa mesti dia? Nah saya juga bisa. Magatosine yero aga pangkana. Mulai itu bertengkar. Padahal budaya si salah-salah itu lawan dari agama Islam. Agama kita mengajarkan wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Bahkan orang yang baik sholatnya, bagus puasanya, tahajudnya tiap malam, bere jamaah nak masigi 5 waktu dia jamaah, tapi naiwa mana si salah-salah padana rupa tahu. Tetangganya dia bermusuh, depan rumahnya musuhan gara-gara apa? Parkir. Sebelah kanan rumahnya bertengkar gara-gara apa? Musik. Sebelah kirinya bertengkar gara-gara apa? Tamannya, janda bolong. Belakang rumahnya bertengkar gara-gara apa? Got. Newa mana tahu si salah. Maka dia Nabi tak bangkrut komatu. Kamu bangkrut di akhirat. Ini tujuannya halal bihalal. Jangan kita bermusuh-musuhan. Selesai pemilihan KKSS. Jangan kau lagi bertengkar. Jangan lagi baku musuh-musuh. Apa keenaknya itu baku musuh-musuh? Tidak ada orang hebat kalau banyak lawannya. Maka dia Nabi tak. Nigi-nigi melo ipalampeki umurutna. Ipa sempoi dan lekna. Mabela pole masalah. Malampe umurutna. Maka hendaklah dia bersilaturahmi. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, sukses segala urusannya, kemudian tertolak dari mara bahaya, maka hendaklah dia sambungkan persaudaraan. Apa maksudnya? Contoh, murah rezekinya. Saya ini tidak banyak uangku, tapi banyak temanku. Temanku banyak uangnya. Ayo. Saya ini kemana-mana hampir gratis. Saya pergi di pasar kalau di Makassar itu mamanya cek. Lebih nasuka kalau Ustaz mi pergi pasar. Tidak nasuka dia karena kalau dia tidak ada yang kenalin. Kalau saya Pak Kajati baru turun dari mobil ada yang teriak. Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku masih. Awal lagi ini. Masya Allah. Ada isi sayur, ada isi ikan. Dan mereka berlomba-lomba. Tabe Ustaz, tabe ki. Berapa? Jamak ki Ustaz. Nggak enak aji bunga balu. Jamak ki Ustaz. Dalam hatiku memang itu kutunggu. Masya Allah. Itulah enaknya banyaknya teman. Orang kalau banyak temannya Pak, banyak rezekinya. Saya itu di Makassar, kalau pika warung kopi, coto, mititi, konro, nah belum Pak berdiri, sudah ada yang bayar. Dan mereka berebut. Kenapa? Mak baraka bede. Coba, maka orang yang banyak temannya, tidak khawatir sama urusan dunia. Ada yang bantu kok. 2, orang yang banyak temannya gampang selesai masalahnya. Saya pergi ke kantor polisi. Polrestabes Makassar. Begitu saya parkir, langsung dilihat sama ajudannya Kapolres. Komandan, ada mobilnya Pak Ustaz. Turun Kapolres jemput. Assalamualaikum Ustaz. Siap Komandan. Ada apa ini Ustaz? Mati SIM-ku Komandan. Kan ngurus SIM tidak bisa diwakili, harus kita datang. Langsung panggil kepala SIM. Komandan, Kapolres. Itu Ustaz, mau perpanjangan SIM. Tolong ku bantu ya, jangan ku minta iwannya, berdosa ku uang Ustaz ku makan. Coba, itulah enaknya banyak teman. Alhamdulillah, saya kemarin Ramadan karena banyak temanku berlomba-lomba orang minta saya temani pergi umroh. Orang pergi umroh Pak pasti keluar duitnya. Saya tidak keluar duitku. Hebatnya lagi malah bertambah saya pulang uang Pak. Naik pesawat pribadi,
Sampai di sana ketemu orang-orang Nasoloki Kak semua. Tidak bayar. Kelas eksekutif. Pulang bawa uang. Kenapa? Karena banyak temanku. Kenapa banyak temanku? Karena saya tidak beleng-beleng. Bukan tol sembarang ini sekampungmu bos. Ternyata asalang mustas. Namo mega si bamu ko dongo ko. Napa beleng-beleng ko tahu Iya, maka sambungkan silaturahmi. Sekarang lagi, kalau sudah bertengkar, bagaimana menyambungkan pale? Satu, kata Al-Quran yang tadi, adampangengi padamu rupa tahu. Maafkan sama temanmu. Tapi masalahnya kita lihat, bagaimana orang lain mau kita maafkan. Nah suamimu saja kau tidak mau maafkan. Woi! La haula wala quwata illa billah. Lihat mau sifatnya ini kita. Suamimu. Ibu, saya tanya ibu. Siapa usahakan sehingga ibu punya rumah? Suami toh? Siapa punya usaha sehingga ibu tidak menjadi gadis tua? Siapa? Siapa? Suami toh? Siapa yang lindungi kalau ada ganggu ki? Suami tak toh? Siapa yang temani ki malam-malam sehingga ada anak tak? Salah mak itu kalau kita bilang tetangga? Siapa? Suami. Siapa belikan gitu cincin? Terserah palsu atau tidak? Siapa? Suami tak toh? Nah, berapa tahun makin sama suami tak? Alhamdulillah Ustaz, lebih 30 tahun saya. Alhamdulillah Ustaz, lebih 40 tahun. Masa baru satu salahnya suami tak? Itu pun WhatsApp salah masuk. Suami tak juga kajili-jili. Kalau salah masuk jantung mah korespongi. Ini oh iya deh. Lah capilah. Sudah. Namanya manusia pasti hilap ibu. Maafkan nih. Maka biasa. Orang hilap dalam rumah tangga. Biasa. Maka caranya maafkan. Wak dampange ki deng. Tapi tolok kesi ajak taulangi. Bukan saya maafkan ki bang. Tapi tolong jangan diulang. Jangan maku hargai saya. Hargai itu anakmu yang sudah gadis. Bagaimana perasaannya kalau dia tahu bapaknya selingkuh. Begitu. Jangan kau ambil sandal. Dia aku pacai. Itu laki-laki kalau makin kau lawan. Makin kasar. Makin jadi. Kalau kau lembut menghadapi suamimu. Dia akan taklukkan dan dia serahkan segalanya hatinya kepadamu. Deng. Elaku kasi usalay Sulawesi. Upacio ki lo Jawa Tengah. Nasaba usaya ki. Lemuk na tu nyawata kasi tapakwaka. Melok ka lokega. Melok ka macerita ko endok ko masiri ka. Melok ka macerita ko lainnya masiri ka. Dek na lemuk nyawaku deng. Tapi tapakwata tu kasi. Lemuk ta nyawata tapet diki nyawaku. Itu laki-laki lulu nyawa. Lulu itu. Dia tidak menangis. Kenapa? Karena fitrahnya laki-laki susah keluar air matanya. Dan jangan kau berharap dapat laki-laki bugis berpantun. Tidak mungkin. Karena mulutnya orang bugis kasih sayangnya tidak di mulut laki-laki bugis. Kasih sayangnya ada pada perbuatannya. Tidak akan kau dapat laki-laki bugis berkata, aku melihat ada taman. Ada bunga mekar di dalam taman. Bunga itu sudah siap untuk dipetik. Itu tuh orang bugis. Kalau orang bugis dia bilang, aku melihat ada gadis di rumahmu. Saya mau melamarnya. Tidak berpantun. Tidak ada pantun dalam budaya kita orang bugis. Tapi romantisnya orang bugis dari perbuatannya. Apa romantisnya orang bugis? Dia tidak akan haji, umroh sebelum istrinya dulu. Maka tidak akan pernah kita dapat laki-laki bugis. Suaminya dulu haji baru istrinya.
Kalau dia berupaya dua-dua pergi haji atau dua-dua pergi umroh. Tapi kalau hanya satu rezekinya, istrinya dulu dia kasih pergi umroh atau haji. Itulah orang Bugis. Nah, maka yang baik kalau ada salahnya suami tak dampangan. Oh jangan. Ada tong orang itu Pak, bertengkar saja kerjanya suami istri. Menenak, bertengkar, hamil lagi. Itu saya. Itu tahun saya bingung. Bu, halo. Rumusnya memaafkan itu ingat kebaikannya. Jadi kalau mau maafkan orang, ingat kebaikannya. Ya. Oi, suamiku bisanya nak kasih begini Kak. Ada yang curhat. Ustadz, bisanya nak kasih begini Kak suamiku. Ku percaya sekali kasihan. Ku biarkan saja. Karena rumusnya itu perempuan. Pak, kalau dia ngomong jangan kau lawangi. Biarkan dulu mengalir. Dengar saja dulu. Karena dia mau didengar itu. Jangan lalu kau petoi. Begitu kau peto tambah jadi masalahmu itu. Dengar saja dia. Karena dia memang mau didengar. Dengar, saya dengar saja. Selesai saya dengar baru saya bilang, Bu, teganya itu suami tadi. Jeleknya itu. Sudah, enak itu perasaannya, merasa didukung. Sudah itu saya tanya, Bu, berapa tahun Maki itu berkeluarga? Ada cucuku Ustaz. Lebih 40 tahun. Itu rumah tak kira-kira dibeli lunas atau cicil. Kredit Ustaz. Setengah mati di kredit. Dari mana pembayaran kredit? Ya suamiku lah Ustaz. Mulai itu lembut. Mulai. Terus selama ini kalau ada ganggu Ki, nah biarkan Ki suami tak. Mau mati kalau ada ganggu kau Ustaz. Ya kan manusia biasa itu Bu kalau ada salah. Jangankan kita, jangankan suami tak. Saya saja Ustaz ada tahun salahku. Saya sekarang apa masalahku Pak? Banyak janda-janda curhat. Saya bilang Ustadz baru suamiku meninggal. Kasihlah saya doa-doa penenang. Ku kasih doa-doa penenang. Lama-lama curhat. Nah bilang Ustadz. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang mohon maaf ibu. Saya bukan imam. Saya penceramah. Kalau mau ki imam. Ada saya carikan. Kita bilang kita jika mau Ustadz. Itu di masalahnya karena istriku tidak mau. Sudah lama baru saya bilang, Ibu, kenal ki itu Nabi Adam? Kenal kau Ustaz? Itu Nabi Bu. Ada dosanya itu? Saya bilang itu Nabi. Apalagi suamimu kodong yang pensiunan tidak ada kerjaan. Pasti. Maka yang baik maafkan lalu minta dia janji untuk tidak mengulangnya. Pulang dengan tenang. Dan fitrahnya perempuan sebenarnya itu lembut. Maka ketika dia lembut jangan dikasari. Lawan dengan kelembutan juga. Nah begitu kita peluk lalu minta maaf, cium pipinya, berhenti itu marah. Saya mamanya cek kalau mengeluh. Kenapakah kita tidak pernah di rumah? Jalan saja terus. Saya ini laki-laki jarum super. Jarang di rumah suka pergi. Tapi saya bukan Ji Samsu. Janji manis nyatanya palsu. Baru ku peluk mikodong itu kalau mengeluh selalu ditinggal. Menyanyi mak. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati. Terpaksa aku harus begini. Wah, senang dia. Iya. Baru napeluk Toma. Lalu dia balas lagunya. Iya. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Wah enak itu rumah tangga kalau selalu sambung menyambung itu lagu. Kalau ibu-ibu marah, jangan mengomel, menyanyi kok saja.
Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Enaklah itu. Jantung moko. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas tampar tanganmu. Oh, bukan laki-laki Bugis itu yang menampeleng, bukan. Bukan itu, cala bayi itu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, memaafkan caranya ingat kebaikannya. Tidak ada manusia yang tidak punya salah, begitu juga dalam rumah tangga, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Ini, lihat maki semua, muka-muka penuh masalah semua ini Pak. Apa masalah dalam rumah tangga? Coba kita lihat masalah dalam rumah tangga. Ada orang kasihan, sudah 2 tahun menikah masih ngontrak-ngontrak di Semarang. Tidak ada duit beli rumah. Alhamdulillah ada lagi orang rumahnya bagus, mobilnya bagus. Tapi apa? Suami istri tidak setia. Ada lagi suami istri setia punya rumah. Apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Ada lagi tidak ada anaknya. Ada anaknya. Ada masalahnya apa? Anaknya narkoba. Maka semua pasti punya masalah dalam rumah tangga. Resepnya maafkan. Dan memaafkan itulah orang-orang yang sabar. Dan orang sabar itu bersama dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi pulang ki nanti ini berhalal bihalal maki sama suami tak. Bagaimana caranya berhalal bihalal? Bukan dengan WhatsApp. Maaf lahir batin, ujung rambut, ujung kaki, dunia akhirat, sengaja tidak disengaja. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Tidak begitu. Kalau kita masih sama kota, masih sama daerah, datangi dia. Datangi. Gimana caranya? Jabat tangannya. Syaratnya berhalal bihalal. Saling memaafkan, jabat tangannya. Yang kedua, pandang matanya. Tolong kalau jabat tangan hargai orang. Jangan jabat tangan sambil menelpon. Itu kurang adab. Lain kalau kita lagi memang terima telepon. Tapi kalau jabat tangan langsung terima telepon itu salah. Lebih baik jabat tangan dulu selesaikan. Baru selesai itu baru terima telepon. Jabat tangannya, pandang matanya. 3 senyum. Inilah sedekah paling gampang. Senyum. Jadi tidak perlu modal. Jadi lagi. Dan ini hedak semua senyum. Biar tidak kenal orang nak balas. Tidak ada orang senyum. Apa kau senyum? Orang gila itu. Iya toh? Senyum. Yang keempat, salawat kepada Nabi. Maka dia Nabi tak. Siapa yang bertemu, lalu dia berjabat tangan dan bersalawat kepadaku, dia tidak akan berpisah kecuali Allah telah mengampuni dosanya. Itu makanya kita salawat. Tahu Jaki salawat Ibu toh? Tahu Jaki? Apa beda? Apa? Ada saya tanya, ibu-ibu tahu doa sapu jagat? Tidak ada naik tangannya. Doa sapu jagat hafal Ibu? Tidak ada tahu. Diam semua. Yang mana itu? Baru saya bilang, Rabbana ati. Oh, Rabbana. Salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sudah. Yang berikutnya ini agak susah. Sebut judulnya dosa. Ini agak berat. Jadi bapak-bapak kalau minta maaf sama istri, sebut judulnya. Sebut. Jadi kalau minta maaf suami minta ibu, Suri, apa judulnya Pak? Kenapa tiba-tiba aku minta maaf? Apa judulnya? Saya bilang suaminya, jangan Mi, nanti mengamuk kok lagi. Bilang kok syaratnya itu. Yang penting jangan paling marah nah. Indah Ji, serius kok. Indah. Maafkan saya Ibu. Udah hilap Kak dulu waktu pergi lebaran di kampung. Yang tua waktu kau tidak ikut itu. Maafkan saya hilap Kak. Ada perempuan mirip sekali kau. Maafkan saya. Cakka lupa kan Di. Maafkan saya Di, maafkan. Nah bila istrinya saya maafkan kok Pak. Memang begitulah manusia biasa. Kadang kala kita hilap. Karena waktu itu saya juga selingkuh di belakang. Toma solang. Ya.
Pernah selesai saya ceramah begini. Tiba-tiba ada jamaah datang. Saya bilang, Ustaz, betul itu kita harus sebut. Saya bilang, iya. Oh, masalah ini Ustaz. Kenapa Ustaz? Kenapa Pak? Dia bilang, saya pernah tetangga sama tentara. Terus pergi suaminya tugas berbulan-bulan. Pacaran sama istrinya. Sekarang pulang itu suaminya. Jadi kalau minta maafkan nanti Pak, maafkan saya pernah pacar istri. Jangko. Nah tembak kok itu. Artinya apa? Kalau resikonya lebih besar dia mau saja. Dia mau sebui. Kau jalur benemu, kau bulamu, ajak mana. Dalam hatimu saja, maafkan saya ibu. Kalau risikonya lebih besar. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah pertama memaafkan dengan itu tadi. Saling memaafkan, menyambungkan persaudaraan. Yang kedua menurut ayat yang kita dengar tadi. Menyambungkan persaudaraan yang putus dengan cara apa? Bersedekah. Ibu-ibu, tidak ada rasanya tips, cara paling jitu menyambungkan, membuat orang berhenti marah, kasih hadiah. Jadi kalau istri tak di rumah marah Pak, belikan cepak emas, kasih hadiah. Dek, saya akui saya salah. Saya hilap. Sebagai permohonan maaf saya, ini ada emas saya belikan kode 20 gram. Langsung Nabi bilang, bulan depan salah kau lagi baru ketemu saya. Sedekah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, bersedekahlah. Karena sedekah itu menyambungkan tali persaudaraan. Itu hebatnya itu dermawan Pak. Semua orang senang. Apa lawannya itu dermawan? Agak seke. Kikir galap aku jambatan. Kami betul tuh dede seke na seke. Ibu-ibu saya tanya Ki. Senang ketua KKSS yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang menantu yang pelit atau dermawan? Senang sekda yang pelit atau dermawan? Senang kajati yang pelit atau dermawan? Senang ustadz yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit. Semua orang suka dermawan. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Itu jeleknya itu seke. Mau belajar kopi rumana seke ki. Maka Bapak Ibu, setahu saya orang Sulawesi itu sangat sulit mendapat orang pelit. Itulah orang Bugis mengatakan taruh meti ko puramui rede. Saya tidak tahu Pak Sekda masih tahu atau tidak artinya ini. Pak Sekda ini kalau didengar bicaranya orang tidak percaya dia orang Bugis. Karena logatnya sudah Bugis Jawa. Ya, sudah kentara logat-logat Jawa. Mungkin karena terlalu lama tinggal di Semarang. Ya, sampai-sampai kebalikannya ada orang Jawa tinggal di Bugis. Dia pakai bahasa Bugis. Pura le dui kerak-kerak mau Pak. Do barasa sih sekue. Maka dah, majak sifat nasa ngogi eko ma bali bola ki. Mage Mas. Maka ada koma candringi, sini ma candring, cini ma gombal dua mata jeng. Koma tampu ni matu dek, koma tampu matu dek kagak melo mengaku. Asa koma bali bola ki, makasih Mas, magai. Koma bali bola ki, koma solangi masih nawaena, Jawa nasapa. Koma baca-baca ogi na obi. Allah. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, apalagi di rantauan seperti ini, amalkan sabda Nabi, umatku itu seperti badan ini. KKSS amalkan ini. Umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Tangan kanan yang gatal dua-duanya kerjasama. Coba lihat anak muda jalan-jalan, jalan malam-malam, tahan tu kakina, tak tumpu aja. Kakina tahan tu, semua badannya ikut bereaksi. Pertama yang bereaksi apa? Mulut.
Umbale. Padahal kakinya terhantu, mulutnya ikut merasakan. Reaksi berikutnya apa? Matanya mencari. Reaksi berikutnya, tangannya mengusap. Reaksi berikutnya, mulutnya meniup. Padahal kakinya terhantu. Tidak ada orang terhantu kakinya. Siapa suruh kau? Jok kau, jalan kau. Begitu mestinya kita KKS JS di Jawa Tengah ini. Salatiga lagi susah warganya. Semarang ikut membantu. Semarang ada masalahnya. Saya tidak tahu kabupaten di sini ya. Kita saling mendukung. Ada saudara kita jadi sekda, kita dukung, kita doakan. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Ada saudara kita jadi kajati di sini, kita doakan. Mudah-mudahan dia bisa lebih baik lagi. Ada saudara kita di sini Kapolres Tabes, Pak Anwar. Kita doakan mudah-mudahan segera jadi jenderal. Itulah yang disebut kalian semua bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini bersaudara. Bukan saudara satu rahim, tapi saudara satu udara. Satu suku kita yang kalau kita lebih luas lagi, satu bangsa, satu nusa, satu bangsa. Nah, bersaudara kita, alhamdulillah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, biar dia punya ibadah baik, tapi kalau dia putus silaturahminya, dialah orang yang bangkrut di akhirat kelak. Nah, ibu bapak, Nabi pernah bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahu enggak kamu yang bangkrut di akhirat kelak? Yang tidak sholat, dia sholat. Yang tidak puasa, dia puasa. Yang tidak haji, dia haji. Yang tidak bayar zakat, dia bayar zakat. Kalau begitu siapa yang bangkrut? Kata Nabi, jarusu wahati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan dia memutuskan tali persaudaraan. Maka salah satu makna terpenting dari halal bihalal ini menghindari orang-orang yang bangkrut itu. Maka kita datang, di samping kita bertemu kembali, ya, bersilaturahim, bertatap muka, bercengkrama. Yang paling penting lagi, kita datang untuk memaafkan dan untuk kalau ada aga pale engka pale tatiwi tak sudah kai. Ini perlu yang istrinya orang Jawa atau suaminya orang Jawa, saya perlu terjelaskan sedikit. Orang-orang Bugis budayanya. Orang Bugis itu badiknya di depan. Ada Makassar bilang badik, orang Bugis bilang patepi. Ya, ada juga orang Bugis bilang kawali. Kenapa dia bilang kawali? Makna kawali itu yang menyertai dengan dirinya. Bahasanya kira-kira sekarang aksesoris diri. Jadi orang Bugis itu dia kemana-mana selalu pakai itu. Bahkan saya masih dapat itu nenek saya perempuan, dia selalu bawa itu. Itu bagian daripada pelengkap dirinya. Dia tidak percaya diri jalan kalau dia tidak bawa itu. Dan badiknya atau patepi atau kawalinya orang Bugis Makassar itu tidak keriting. Dia lurus. Lihat tadi itu yang itu namanya ngaru. Yang pakai tadi itu pisau itu patepi, coba lihat dia lurus kan? Lurus. Nah, itu salah satu makna orang Bugis kalau bicara memang lurus-lurus saja. Biasa orang bilang kasar, tidak, itu lurus-lurus. Ya, kemudian di sini kenapa? Karena ada kalau di sini sportivitas. Orang Bugis itu biar bersaudara, bersahabat lama, tapi kalau salah nak kasih ingat, salah kok, jangan kau begitu, berkelahi itu kalau kau begitu terus, itu dia begitu. Kemudian orang Bugis kalau dia mempersilahkan sesuatu, Bugis Makassar, dia begini tuh, tabeki, ya kan? Orang biasa bilang kasar betul, tidak, itu anaknya begini, dia tabe, enggak ada dia tutup, enggak, enggak terbuka. Kenapa? Dia terbuka, enggak ada dirahasiakan. Ditanya, Dasat, mana rumahnya Pak Imam? Sana. Kasar. Tidak. Ini sportif. Namanya telunjuk. Maka dia menunjuk. Iya toh? Itu. Bahasa Bugis. Dan dia setiap ada acara-acara orang Bugis. Tidak tahu hari ini. Ada biasanya barongko.
Ada toh? Nah itu ada barongko. Apa itu barongko? Barongko itu singkatan dari kata barakku matolo doko. Barongko. Barakku matolo doko. Artinya apa? Coba itu barongko. Di dalamnya pisang. Pembungkusnya daun pisang. Artinya apa? Apa yang dihidangkan itu yang ada dalam hatinya. Ya, nah itu dan lain-lain lagi. Saya sedikit tahu sebab saya dosen komunikasi yang salah satu mata kuliah saya ajarkan adalah komunikasi antar budaya. Nah, dipelajari itu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati, inilah saja makna sedikit, tidak perlu panjang-panjang. Yang penting kalau acara begini kita kumpul-kumpul, bersenang-senang. Alhamdulillah ya, kita senang-senang. Yang penting jangan hura-hura. Ya, selamat Hari Raya Aidil Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat ulang tahun Bunda Musdalifah. Mudah-mudahan terus menjadi bidadari. Jangan menjadi malaikat maut. Buat Mas Eko Joko. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Bunda, KKSS yang ada di Jawa Tengah semakin merasakan kehadiran bahwa ada KKSS yang mengayomi, mengurus dan melayani mereka yang perantau-perantau dari Sulawesi Selatan. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing. Baik yang masih sehat walafiat, terutamanya yang sudah menjadi arwah. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.